Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur saat ini saya bisa berbagi video kepada saudara sekalian lagi. Dan harapan saya bahwa video ini bermanfaat, berguna, bahkan memberkati saudara sekalian. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu terakhir ini memang saya sedang gumuli, doakan sekaligus belajar karena saya ada satu, katakanlah seperti terganggu dengan istilah gereja setan. Dan tentu yang paling menonjol di Indonesia hari-hari ini, belakangan ini, bahkan dari beberapa tahun lalu sih, tapi beberapa waktu ini muncul lagi, yaitu pengalaman pribadi, kesaksian dari komika Mongol Stress seputaran Mongol katanya pernah ikut penyembahan setan, ya, dan yang membuat saya ingin memberi masukan kepada Mongol atau kepada siapapun, sekaligus mengajak kita untuk saling belajar saja, saling mengingatkan, melengkapi tentang istilah gereja setan ini. Sebelumnya saya sudah live, tapi secara spesifik hari ini sesuai dengan judul video ini, sesuai dengan thumbnailnya, bahwa ini masukan kepada Mongol Stress supaya sebaiknya Mongol tidak usah lagi kalau bersaksi sebagai masukan saja, tak usah pakai istilah gereja setan. Kalau dulu Mongol pernah menyembah setan di satu tempat dengan satu ritual dan Mongol menyebutnya itu gereja, menurut saya kurang tepat. Tidak pas, ya, karena beberapa alasan. Yang pertama, faktor arti katanya sendiri. Kata gereja itu pertama-tama dimunculkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18, di mana Yesus bilang di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, ya, atau sidangku. Nah, kata jemaat di situ dari kata eklesia, dari dua kata, atau ek dan klesia. Ek itu keluar, klesia itu dari kata kaleo, artinya memanggil. Jadi Tuhan memanggil keluar orang-orang yang adalah orang-orang pilihan Tuhan sendiri untuk Tuhan selamatkan dan Tuhan pakai kembali demi kepentingan kerajaan Tuhan. Orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib, dipanggil dari kebinasaan menuju kepada kehidupan, dari barisan panjang menuju neraka, menjadi berputar 180 derajat, akhirnya menuju kepada kepastian keselamatan yang tidak bisa digoyahkan atau tidak bisa hilang. Nah, dari kata eklesia itu, dan kata itu dimunculkan oleh Tuhan Yesus pertama kali di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 18 itu, di mana kita tahu latar belakang teks itu ketika Tuhan Yesus bertanya, apa kata orang-orang tentang aku? Lalu murid-murid bilang, ada yang bilang Tuhan itu salah seorang nabi, Yeremia, Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Tapi Yesus bilang, menurut kamu siapa? Dengan pertolongan atau pergerakan dari Bapa sendiri, Bapa memampukan Simon Petrus melakukan satu pengakuan iman di depan semua tim rasul-rasul. Yesus bilang, engkau sesungguhnya engkau anak Allah, engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Nah, di atas pengakuan inilah kemudian Tuhan Yesus menjanjikan akan mendirikan jemaatnya. Nah, itulah kata eklesia. Ya, memang betul ada kata jemaah iblis dalam Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Tapi kata jemaah iblis di situ, saudara-saudara, dia tidak pakai kata eklesia.
dia pakai kata Yunani sunagoge. Sunagoge ini yang kita kenal dengan sinagog. Itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Dan memang di Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9, ketika surat itu dialamatkan kepada jemaat di Smyrna di Wahyu 2 ayat 9 dan jemaat Philadelphia Wahyu 3 ayat 9, itu tidak sedang bicara eklesia, beda. Dalam teks bahasa Indonesia jelas ditulis jemaah iblis. Tapi kita tahu belajar Alkitab ini kan kita harus belajar dari bahasa lain. Misalnya dari bahasa Inggris, dia pakai kata the synagogue of Satan. Sinagog setan. Sinagog memang juga berarti kumpulan. Tetapi saudara-saudara, mengingat di situ dibahas tentang orang-orang Yahudi yang tidak kenal Tuhan, ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus mengkritisi orang-orang Yahudi yang menganggap mereka turunan Abraham, menganggap mereka itu adalah anak-anak Bapa di sorga, tapi kemudian menentang firman-Nya Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dalam Yohanes 8 ayat 42 sampai ayat 48, maksud saya Yohanes 42 sampai ayat 44 saja. Di ayat 44 Tuhan Yesus bilang bapamu adalah iblis, iblis adalah bapamu. Karena bagaimana mungkin kamu menyerang firman? Nah, berkaitan dengan kesaksian Mongol Stres yang mungkin saudara pernah dengar, di mana ketika dia masih menjadi pemuja setan, di sana bukan apa, tapi mereka menghujat Tuhan. Lalu katanya ada ritual seks dan lain sebagainya, jelas itu najis, kotor. Makanya saya pribadi setelah memikir-mikirkan, berdoa, belajar, maka saya rasa perlu memberi masukan kepada komika Mongol Stres atau kawan-kawan seiman lainnya. Kata gereja itu tidak layak disandingkan dengan setan. Karena kalau kita pakai kata gereja yang adalah produk Tuhan Yesus sendiri, lalu kita kaitkan dengan setan, menurut saya ini kita menghina apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, atau menghina produknya Tuhan Yesus, atau menghina Yesus. Ya, jadi menurut saya ini perlu dipikirkan bahwa kata jemaah iblis memang ada di Alkitab, tapi itu bukan dari kata eklesia, tapi dari kata sunagoge. Jadi jelas itu tidak bisa dibenarkan, ya. Yang kedua, masukan buat Mongol, kenapa saya beri masukan supaya Anda jangan menyebut gereja setan lagi. Bilang saja Anda dulu penyembah setan, selesai. Tak usah tambah kata gereja, itu jadi kacau, jadi tidak tepat. Begitu ya. Yang kedua, memang di Matius 16 ayat 18 itu Yesus sudah memproklamirkan akan adanya gereja, yaitu eklesia. Tapi gereja itu dari kata eklesia itu kan punya arti yang pertama ya pribadinya, orangnya. Lalu persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar itu juga disebut gereja. Lalu belakangan mungkin dikaitkanlah dengan gedung, tempat ibadah. Tapi yang paling penting adalah orangnya, ya. Lalu kemudian persekutuannya, itu gereja. Lalu dikaitkan dengan gedung dan lain sebagainya. Nah, kalaupun ada orang pakai gedung tertentu dan dia menyebut gereja, menurut saya tetap tidak pantas. Tidak pantas. Makanya saya lihat saksi-saksi Yehova misalnya, kita tahu itu penyesat. Dan mereka punya kalau tidak salah balai kerajaan ya namanya. Balai kerajaan saksi Yehova. Dan menurut saya memang mereka tidak boleh pakai istilah gereja. Gedung mereka jelas. Jadi kalau Mongol mau bersaksi bilang saja Anda dulu penyembah setan, titik. Tidak ada yang masalah dengan kesaksian Anda. Kalau Anda dulu penyembah setan dan terlepas dari setan, puji Tuhan. Tapi kebiasaan memunculkan kata gereja tidak tepat. Dengan alasan pertama tadi karena asal katanya sudah salah. Ya, asal kata, akar kata
dari sudut etimologinya, pengertian katanya sudah jelas tidak cocok. Gereja digabungkan dengan setan. Yang kedua, bahwa gereja itu dikaitkan dengan Roh Kudus. Karena Yesus berkali-kali berjanji bahwa akan memberikan Roh Kudus. Sebenarnya nubuatan tentang itu sudah dimulai dari Yoel 2 ayat 28-29 yang kemudian dikutip oleh Petrus waktu dia berkhotbah di hari Pentakosta. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan seterusnya itu. Ya. Lalu kita tahu bahwa Yesus sendiri berkata, memberi perintah kepada murid-murid untuk tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Mereka dibaptis dengan Roh. Waktu dibaptis dengan Roh, 3.000 jiwa pertama itu yang dibaptis dengan Roh, itulah gereja. Makanya 1 Korintus 12 ayat 3 bagian akhir dia bilang, tidak ada orang bisa menyebut Yesus Kristus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka jelas Roh Kudus dan setan kontras secara mutlak, secara tajam. Maka istilah gereja setan jelas tidak bisa dibenarkan, mengingat gereja itu adalah dikaitkan dengan penuh Roh Kudus atau dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kemudian penuh Roh Kudus. Meterai Roh Kudus satu kali, penuh Roh Kudus tiap hari. Dan satu kali Roh Kudus dimeteraikan dalam diri orang yang adalah orang percaya atau gereja, tidak akan keluar lagi. Maka setan tidak akan mendapat tempat. Setan hanya bisa masuk dalam diri orang yang kategori Kristen palsu. Seperti Yudas. Dalam Yohanes 6 ayat 70-71 jelas. Yesus bilang, aku yang memilih kamu yang 12 ini, tapi satu di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya adalah Yudas Iskariot yang akan mengkhianati Yesus. Dalam Matius 16 ayat 21-24 memang ada cerita ketika Yesus mau ke Yerusalem, Petrus menegur, lalu kemudian Tuhan menegur Petrus dengan berkata, nyala iblis. Tapi itu beda saudara-saudara. Petrus beda sama Yudas. Kalau Yudas itu iblis di dalam dia. Itu ketahuan dari Lukas 22 ayat 3 yang mengatakan maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Kalau Petrus itu bukan begitu. Iblis tidak masuk ke dalam Petrus. Karena Petrus punya pemikiran yang mirip, makanya Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Tapi untuk setan masuk ke dalam diri orang percaya, tidak mungkin. Maka dari data ini sudah jelas bahwa tidak layak gereja digabungkan dengan kata setan. Setan itu kan melawan, ya, pemberontak. Dari kata Ibrani hasatan, kata Yunaninya diabolos, pendakwa, iblis. Diabolos itu yang menunjukkan kata iblis. Hasatan itu memunculkan kata satan, suka melawan, pemberontak. Itu setan. Gereja tidak demikian. Kalaupun faktanya di dalam satu gereja kemudian setan itu kan bekerja, ya, di mana ada gereja setan pasti bikin juga ada pergerakan setan di situ. Bahkan seperti perumpamaan ilalang dan gandum. Dia bisa secara diam-diam memasukkan anak-anaknya. Mereka akan perlahan-lahan merangkak masuk ke dalam gereja. Seperti dalam Matius 7 ayat 15, hati-hati dengan nabi palsu, mereka menyamar seperti domba, padahal mereka itu serigala yang buas. Yudas 1 ayat 1 dan 2, Tuhan bicara melalui Yudas tentang gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil, terpelihara, tinggal dalam kasih Bapa, dalam kasih Yesus, dalam rahmat yang luar biasa dari Bapa dan Yesus. Tapi di ayat 4 dari Yudas pasal 1, di sana adanya orang-orang yang kategori anak-anak setan. Orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, yang menyangkal satu-satunya penguasa atau penebus yaitu Tuhan Yesus. Dan itulah anak-anak setan. Tapi waktu mereka masuk di dalam gereja yang menerima surat yang Yudas tulis itu, tidak serta-merta gereja itu disebut gereja setan, tidak.
Gereja tidak bisa disebut gereja setan hanya gara-gara ada 1-2 orang yang belum bertobat. Katakanlah majelis lah, jemaat lah, atau siapapun, bahkan mungkin pendetanya sekalipun. Kita tidak bisa serta-merta menyebutnya gereja setan. Kecuali memang seluruhnya setan. Dan itu tidak bisa disebut gereja lagi. Bilang aja kumpulan penyembah setan. Seperti yang Mongol pernah alami di masa lalu. Ya. Dan yang berikut, yang ketiga. Waktu saya live tentang ini, ada teman-teman yang masuk dan mereka bilang, ini yang ketiga, setan itu mencuri istilah gereja. Kenapa dia mencuri istilah gereja? Dan akibat setan mencuri tanpa sadar, kita yang beragama Kristen pun biasa ikut-ikutan menyebut gereja setan, gereja setan, gereja setan. Termasuk saudara Mongol stres. Nah, ini saya coba kasih masukan saja supaya kita berpikir bersama. Juga saudara Mongol mungkin lain kali tak usah pakai kata gereja. Karena saya lihat kalau di thumbnail YouTuber tertentu ketika undang Mongol tulis gereja setan, ritual seks. Kata gereja itu yang bikin saya, aduh, ini kayaknya saya harus ngomong. Dan saya coba periksa, nonton di YouTube apa sudah ada pendeta yang ngomong ini. Memang belum ada. Dan saya tidak tahu reaksi pendeta-pendeta lain setelah saya ngomong ini bagaimana, saya tidak tahu. Tapi ya saya mengajak kita berpikir bersama, belajar bersama. Kalau memang saya punya pandangan ini belum pas atau salah, ya silakan, saya mohon masukannya begitu. Tapi bagi saya memang betul, seturut pendapat teman-teman waktu saya live, setan mencuri istilah gereja ini tanpa kita sadari, lalu dia gabung-gabungkan dengan setan sehingga menjadi kesempatan bagi dunia, khususnya yang dikuasai setan juga, untuk mengejek-ngejek gereja. Seolah-olah gereja itu memang tidak bisa dipisahkan dari setan gitu loh. Seolah-olah ada koneksi yang nyambung antara gereja dan setan. Itu yang saya tidak setuju. Dan bagi saya ini tipu daya setan. Setan itu penipu ya. Dan selalu tipuan setan itu bisa dibongkar kalau kita betul-betul mencintai Tuhan. Kita betul-betul mengandalkan Tuhan, berharap, bergantung kepada Dia, rajin berdoa, bertobat, belajar firman, minta urapan dan kepenuhan roh, kita bisa tahu. Dan saya yakin kalau Anda belajar baik-baik ini, Anda yang dipimpin roh tahu bahwa memang setan sedang mencuri istilah-istilah kudus. Seperti yang saya bahas dari awal, yang keluar dari mulut Yesus sendiri, istilah eklesia. Bahkan di dalam Alkitab saya belum pernah kata eklesia dikaitkan dengan setan. Kalau sinagoge tadi ada. Ini sejauh yang saya belajar. Kalau memang ada yang punya pengetahuan lebih, ya saya harus ikut saudara. Tapi sejauh ini dari 3 dasar ini saya beri masukan kepada Mongol dan kepada kita semua, tak usah lagi pakai istilah gereja setan. Bilang aja, dulu Mongol penyembah setan, satanik. Ya, selesai. Tak usah tambah-tambah dengan kata gereja, karena tidak cocok. Sebab ketika kita tambah-tambah, kita sedang ditipu oleh setan yang hanya mau menjatuhkan istilah gereja yang adalah produk dari Tuhan Yesus sendiri. Saya yakin kok, setan tidak bisa menang lawan Tuhan Yesus. Tapi bagaimanapun kita manusia ini bukan lawannya setan. Setan lebih tinggi. Maka kita perlu bergantung kepada Tuhan Yesus dengan kepenuhan Roh Kudus. Dan kita bicara seperti yang saya bicara sekarang kepada saudara-saudara sekalian, dan khususnya kepada komika Mongol Stres. Kiranya apa yang saya sampaikan ini berkenan kepada Mongol dan juga kawan-kawan Kristen, juga kawan-kawan pendeta yang mungkin lebih mampu, lebih pintar, silakan tanggapi. Kalau Anda ternyata punya pandangan lebih kuat, ya saya harus ikut Anda begitu. Tapi kalau tidak ada yang tanggapi, ya sudah, berarti ini kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Bahwa kenapa perlu Mongol stop bicara gereja setan? Karena gereja tidak boleh digabungkan dengan setan. Artinya lain. Maknanya jadi lain. Yang kedua, gereja itu
sangat tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Dan yang ketiga, bahwa setan itu penipu. Dia sedang mencuri istilah ini untuk menggabungkan dengan dirinya dan cara kerjanya, seolah-olah mau merendahkan substansi dari gereja itu sendiri. Ya, saya Pendeta Melato, kiranya video ini bermanfaat dan buat semua gereja Tuhan atau semua orang yang sudah dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Gereja itu kudus. Makanya dalam pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan tidak bisa diganggu-gugat. Itu sudah kudus. Maka masa kudus digabungkan dengan istilah setan. Apapun alasannya. Mungkin gedungnya ini, tetap gedungnya tidak bisa disebut gereja. Bilang aja tempat sembah setan. Tak usah omong-omong gereja. Ya, makanya ada lambang salib terbalik lah, ada gambar-gambar setan. Ya itulah setan, bukan gereja, beda. Kiranya apa yang saya sampaikan berkenan kepada saudara semua. Sampai jumpa dalam video yang lain. Silakan share. Tuhan Yesus memberkati. Salam.